Shalom warga kerajaan. Pada waktu saya merekam apa yang saya sampaikan ini, saya menjelang usia 69 tahun. Di dalam Amsal 22 ayat 6 yang merupakan pokok pembicaraan kita hari-hari ini, how to empower and to encourage keturunan dan anak-anak kita. Maka Rabbi Hasdai, seorang rabi dari Israel, dia mengatakan begini, anak sampai usia 5 tahun itu is your boss, ya kan? Hidup kita diatur kalau anak kecil. Tapi usia 5 sampai 10, balita sampai 10, maka dia sangat penurut. Dia akan jadi hambamu. Tapi usia 10 sampai 15, dia kembaranmu. Sebab dia cuma meniru apa yang kita lakukan. Kalau kita berdusta, dia akan berdusta. Kita munafik, dia juga munafik. Tapi usia 15 dan selanjutnya bisa jadi sahabat atau bisa jadi musuh. Tergantung bagaimana kamu mendidiknya sampai usia 15 itu. Saya bersyukur bahwa orang tua saya mendidik banyak hal, terutama ibu saya. Dia mengajarkan tidak ada perbedaan status sosial. Ya, kita kenapa pembantu asisten rumah tangga kita bisa berpuluh-puluh tahun di tempat kita? Sebab mereka dianggap keluarga. Mereka makan yang sama. Dan kalau sudah malam saya mau minta sesuatu, ibu saya berkata, tidak boleh. Di luar jam kerja katanya. Saya belajar banyak hal dari ibu saya. Dan dari papa saya belajar apa? Untuk menjadi berani. Untuk menjadi tough. Karena dia seorang pemburu. Dan saya masih ingat kenangan-kenangan manis saya bersama papa saya. Waktu itu ya usia sekitar 13-14 tahun. Saya bisa mengendarai sepeda motor. Cuma waktu itu memang belum punya SIM. SIM D waktu itu ya, kalau di bawah 50 cc. Dan kalau papa saya akan berburu di daerah Pacet, saya akan naik motor itu, saya didudukkan di depan. Dan saya boleh pegang kemudi itu selama jalannya lurus dan kosong. Tapi ketika ambil tikungan-tikungan yang berbahaya, papa saya akan mengambil dari belakang. Dan dia akan mengambil tikungan itu buat saya. Pengalaman itu begitu masuk dalam diri saya, bahwa papa saya akan bertanggung jawab atas saya. Dan semua tikungan yang sulit, jalan-jalan sulit, he will take over. Yaitu kemudi dan kendali itu. Karena itu, didiklah anakmu menurut jalan yang patut, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan perkataan disiplin sekali lagi tidak terlalu menyenangkan buat anak-anak. Kita tahu bagaimana saat kritis saya belajar. Saat-saat kritis adalah usia 10-12. Pra remaja. Itu orang Belanda mengatakan terlalu kecil untuk taplak meja, terlalu besar untuk serbet. Jadi anak tanggung. Itu masa-masa di mana kita betul-betul harus memperhatikan. Dan kita lihat bagaimana Kristus ada di bawah didikan daripada Yusuf dan Maria. Maria seorang yang sangat penurut pada Tuhan, juga Yusuf. Dan kedua-duanya takut akan Tuhan, dan berbahagialah kalian kalau punya orang tua semacam itu. Dan pada para orang tua, didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya. Saya belajar banyak hal daripada kehidupan orang tua saya. Papa saya sangat murah hati. Saya masih belajar dari dia. Dan saya percaya apa yang dilakukan orang tua akan ditiru anak-anak. Karena itu, jadilah a very good example. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom. Shalom warga kerajaan. Haleluya. Hari sore hari ini kita siapkan hati kita untuk kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini, hari yang luar biasa. Tuhan jadikan bagi kami datang ke hadirat-Mu. Satu yang menjadi kerinduan kami mau menyenangkan hati-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-hamba-Mu di tempat ini.
berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku Tuhan, diangkat-Mu, kami bersyukur Bapa. Kami tahu ada rencana-rencana yang besar yang Tuhan akan terus lakukan dalam kehidupan. Bahkan kami yakin tidak ada rencana-Mu yang gagal. Engkau yang terus beracara dalam kehidupan kami Tuhan. Kau menolong kami Bapa, membimbing kami dengan firman-Mu dan menguatkan kami. Kami percaya Bapa, hari ini ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, kami dikuatkan, kami Tuhan diperbaharui di dalam Tuhan. Bahkan kami akan berjalan semakin kuat. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu dengan firman-Mu, jawab kami dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari firman Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Siapa tadi menikmati hadirat Tuhan tempat ini? Amin. Haleluya. Saya percaya saudara kita semuanya dikuatkan dan semakin hari kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Coba saya ingin lihat wajah-wajahnya penuh dengan sukacita. Haleluya. Coba saudara kasih semangat yang lain, kasih semangat. Amin. Haleluya. Walaupun di tengah-tengah situasi ekonomi, kemudian wabah pandemi seperti ini, saudara mungkin saudara katakan, aduh Pak, lagi lesu. Saudara, sekeliling kita bisa lesu, tetapi ketika Roh Tuhan seperti pujian yang kita naikkan tadi ada dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah lesu. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan tema di bulan Juli ini, ya, kita masuk dalam satu tema baru yaitu empower. Oke, empower. Nah, saya berikan judul empower Paulus kepada Timotius. Saudara nanti akan melihat siapakah Paulus dan siapakah Timotius. Ternyata mereka ini saudara punya jarak umur yang sangat berbeda. Jadi Paulus ini seorang yang sudah tua, kemudian dia memberikan kepercayaan, memberdayakan otoritas pelayanannya itu kepada Timotius yang masih muda, saudara. Nanti kita akan lihat. Nah, kita akan lihat dahulu, saudara, apa itu empower dalam terjemahan Indonesia. Kita saudara banyak mendengar power, tapi ini empower, saudara. Nah, empower ini kalau saya cek, saudara, ada beberapa makna. Sana tertulis kata kerja. Yang pertama itu adalah mendaulatkan, kemudian menguasakan, memberi wewenang, memberi kuasa kepada, atau dengan kata lain memberdayakan. Katakan bersama saya, memberdayakan. Nah, saudara kasih Tuhan, ini sangat penting karena apa, saudara? Kita terus bergerak dari generasi ke generasi. Ya, jadi saya percaya Bapak Ibu semuanya punya anak-anak, pasti ingin anak-anaknya punya kemampuan yang lebih daripada kita. Yang setuju katakan amin. Kalau anak kita, saudara, punya kemampuan sama dengan kita, maka yang terjadi kita yang belum sukses menjadi seorang orang tua. Ya, saya percaya saudara, anak-anak saudara akan jauh lebih pandai, akan jauh lebih lihai dalam hal berbisnis, akan jauh lebih menguasai banyak bidang daripada kita sebagai orang tua. Saudara, saya ingin begini, anak saya jauh lebih pandai dari saya. Haleluya. Anak saya jauh lebih tinggi sekolahnya dari saya. Anak saya pernah dibuatkan oleh seorang teman begini, anakmu ini punya, ini novel sebelah, anakmu ini nanti kemampuannya, urapannya itu 2 kali lipat daripada kamu, daripada ayah. Wow, bukan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, oleh karena anugerah by His grace. Anak saya, saudara, waktu dia lulus SMA, nomor 1 juara UN di Batam, nomor 2 setingkat provinsi. Mungkin saudara pernah dengar. Tapi ini sebagai orang tua bangga dong sedikit. Haleluya. Bangga dong saudara. Dan sekarang
beliau hambanya ini melayani di Jogja juga, ya, dan juga aktif di beberapa persekutuan, kemudian juga di organisasi kemahasiswaan. Nah, semuanya itu saudara sebenarnya untuk masuk UGM aja, saudara, itu bagi saya pribadi itu sangat berat. Saya ingat sekali bagaimana anak saya maunya masuk di ITB, tapi saya belum kasih, saudara. Karena apa? Tidak ada saudara di sana, biayanya cukup mahal. Dan ada universitas lain yang tingkatnya sama, ya. Kemudian saya minta di Jogja, kebetulan ada saudara, dan waktu dia ikut tes, dia cuma ikut tes 1 dan tidak ada cadangan. Kalau adiknya, ya, Deva ini, saudara, sudah daftar di sekolah swasta, takutnya tidak dapat di UGM, atau dia daftar di UGM. Kemarin baru ikut TBK di Jogja. Jadi dia sudah daftar di swasta, sudah bayar. Nanti kalau dapat negeri, pindah ke negeri. Yang sudah bayar tuh, ya lumayan, gila, kamus di swasta. Tapi saya bilang tidak apa-apa. Karena apa? Kalau tidak dapat di negeri, masa dia nganggur? Nah, ini tanggung jawab sebagai orang tua tentunya. Saya bilang tidak apa-apa, yang penting sekolah atau kuliah. Nah, waktu anak saya ini daftar, dia tidak ada cadangan. Saya mikir juga, saudara, wow, ini ngeri juga. Kalau dia tidak dapat di UGM, ada sejalur lain, tapi kesempatannya lebih kecil lagi. Puji Tuhan, saudara, semuanya oleh karena anugerah Tuhan, dia benar-benar dapat. Saya dulu sangat bermimpi untuk masuk sekolah universitas negeri, tapi apa daya, dengan kemampuan terbatas, keuangan terbatas, juga kepandaian terbatas. Tapi saya yakin saudara juga punya anak-anak yang hebat-hebat. Amin. Bukan karena faktor-faktor DNA saja, tetapi oleh karena Tuhan. Amin. Ada penelitian yang mengatakan begini, bahwa kepandaian, ilmu pengetahuan, skill itu tidak termasuk 10 besar yang membuat orang-orang sukses. Jangan minder. Ya, di sini ada anak muda, atau saudara bisa nasihatkan kepada anak-anak saudara, matematikanya mungkin jeblok gitu ya. Jangan dihina, jangan dikatai bodoh, jangan. Katakan tetap firman Tuhan dalam kehidupan. Nanti kita akan belajar bagaimana Paulus, saudara, mendorong seorang Timotius, memberdayakan Timotius, orang yang biasa-biasa, menjadi orang yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Baik, saudara, kita akan masuk firman Tuhan hari ini. Kita baca terlebih dahulu di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 sampai ayat 16. Kita baca sama-sama ya. Saudara bisa lihat dan bisa baca. Kita baca sama-sama. 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang pengakuan. Perhatikanlah semua itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertakwalah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar. Saudara, ini kata-kata yang luar biasa yang menjadi satu kekuatan bagi Timotius untuk dia melakukan tugas. Nah, waktu itu saudara, Timotius diberikan tugas oleh Paulus untuk menggembalakan jemaat di Efesus. Saudara tahu gak siapa Timotius? Siapa Timotius ini, saudara? Timotius ini adalah seorang yang masih muda. Saudara nanti baca ya, kalau saudara simak 1 Timotius, 2 Timotius, ada di sana histori atau sejarah daripada Timotius. Kemudian dia seorang yang pemalu dan selalu ragu-ragu. Nanti saudara baca juga di 1 Korintus 6 ayat 10 sampai 11. Di sana Paulus meminta supaya jemaat di sana menerima Paulus, Timotius waktu itu. Dan kemudian
Timotius ini adalah seorang yang terlibat aktif juga di dalam pelayanan. Sejak masih mudanya, saudara, dia diajak oleh Paulus untuk melayani Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, siapakah Timotius? Seorang yang biasa-biasa, bahkan punya kekurangan juga. Dia seorang yang masih muda, kemudian pemalu dan selalu ragu. Mungkin ada di tempat ini yang mirip-mirip Timotius, saudara. Bukan tidak mungkin aku akan menjadi Timotius di akhir zaman, yang dari orang yang tidak bisa, dari orang yang tidak mampu, dari orang yang ragu-ragu, dari orang yang penuh dengan keterbatasan, akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Saya percaya, saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan waktu itu, saudara, Paulus tidak salah memilih Timotius. Tidak salah, saudara. Mungkin ada yang berkata, ada yang lebih hebat dari Timotius, lebih pandai, lebih terpandang, dan keluarga yang punya pendidikan yang tinggi. Ada, pasti ada, saudara. Tapi kalau Tuhan yang memilih, tidak pernah salah. Haleluya. Kalau Tuhan, saudara, yang mengangkat, tidak ada seorang pun yang sanggup menurunkan. Haleluya. Nah, saudara, kita akan belajar hari ini 3 faktor yang menentukan keberhasilan daripada Timotius. Siapa di sini mau dipakai Tuhan? Coba lambaikan tangan, tepuk tangan buat kita. Siapa juga anak-anak kita, saudara, akan menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil takut akan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi. Saudara, bagikan rumus ini kepada mereka, sebab saya yakin, saudara, Timotius mungkin orang biasa, tetapi akan menjadi orang yang luar biasa ketika dia ada di tangan Tuhan, di tangan yang tepat. Haleluya. Nah, saudara, yang pertama begini, saya perhatikan, saya baca, saudara, 1 Timotius, 2 Timotius, saya temukan begini, saudara. Yang pertama yang menentukan keberhasilan daripada Timotius adalah kerendahan hati. Katakan bersama saya, kerendahan hati. 1 Timotius 4 ayat 12 katakan demikian, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini nasihat Paulus kepada Timotius, bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah dan nanti direndahkan. Siapa di sini pernah direndahkan, saudara? Haleluya. Rendah diri beda dengan rendah hati, ya. Orang yang rendah hati, saudara, itu punya tanda, yaitu dia mau dimuridkan. Saudara, di sana ditulis jadilah teladan. Artinya begini, saudara, yang pertama dilakukan oleh Timotius untuk dia bisa jadi teladan adalah dia harus merendahkan hatinya, meneladani Paulus sebagai bapak rohani, sebagai pemimpinnya, sebagai juga mentornya. Tidak mungkin, saudara, Paulus bisa menjadi teladan kalau dia tidak bisa menundukkan diri untuk taat kepada pemimpinnya. Ada pepatah mengatakan begini, untuk kita menjadi pemimpin yang berhasil, belajarlah menjadi pengikut atau hamba yang taat. Kalau saudara mengatakan, wah Pak, saya ingin jadi pemimpin yang berhasil, maka belajarlah tunduk kepada pemimpinmu terlebih dahulu. Karena dari sini engkau akan belajar bagaimana engkau berada di situasi ketika engkau dipimpin oleh orang yang dipimpin. Nah, ketika engkau memimpin, engkau akan mengerti bagaimana orang-orang yang akan dipimpin. Nah, Timotius di sini, saudara, dia mau dimuridkan. Di Alkitab, saudara, tidak mengenal kata student, ya, tapi disciple. Ya, disciple itu artinya juga murid. Kalau student, saudara belajar di rumah, ilmu pengetahuan, matematika, fisika, kimia, ekonomi, geografi, dan lain sebagainya, saudara, itu student. Tapi kalau disciple, saudara, itu berbicara begini, dia meneladani pemimpinnya, kehidupannya, pribadinya, karakternya, gaya hidupnya. Itu yang diteladani oleh Timotius.
kisah yang ini, pemuridan ini, kita mengenal kata disiplin. Pemuridan tanpa disiplin tidak akan bisa berhasil. Pemuridan untuk saudara menjadi orang yang berhasil, saudara, kalau tidak disiplin, tidak ada bisa berhasil. Saya percaya saudara ini saudara terapkan juga kepada anak-anak ini. Bagaimana minggu lalu saya berbicara juga tentang kedisiplinan. Karena Pak Ripin juga pernah katakan bahwa sekarang ini bukan lagi istilahnya mendidik, tapi mendisiplin. Mendisiplin apa? Saudara, menegur, menasihati, memberikan juga rotan, hukuman. Itu yang harus kita lakukan. Nah, ini dibuat oleh Paulus, saudara, sehingga Timotius, saudara, waktu itu dia mau dimuridkan. Kemudian tanda selanjutnya orang yang rendah hati adalah dia punya hati mau belajar. Siapa di sini mau belajar lebih banyak tentang firman Tuhan, lebih banyak firman Tuhan? Haleluya. Saya percaya saudara, ketika kita punya hati untuk mau belajar kepada orang yang lebih tahu tentunya. Saya juga minggu lalu katakan saya ini masih jauh lebih muda daripada saudara, tapi saya yakin saudara adalah orang-orang yang rendah hati. Amin. Orang-orang yang mau menempatkan untuk mau belajar firman Tuhan. Saya juga saudara untuk berdiri di tempat ini, saya belajar. Saya mau saudara punya hati mau belajar. Tanda dari seorang rendah hati adalah dia setia dan taat. Haleluya. Firman Tuhan katakan banyak orang baik hati, tetapi orang setia, siapakah yang mendapatkannya? Tuhan cari orang yang setia. Dengan kesetiaan saudara, itu akan membawa kepada keberhasilan. Dengan kesetiaan saudara, akan membawa kita kepada kehidupan yang jauh lebih baik. Dunia sekarang sudah kehilangan kesetiaan, tapi hari ini saudara, Tuhan menemukan orang-orang yang setia di tempat ini. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saudara, Timotius selanjutnya dia mendukung dengan sepenuh hati dan menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Paulus. Nah, Timotius menjadi orang yang dipercaya, saudara, sampai akhir daripada kehidupan Paulus waktu di penjara di Roma. Bahkan sampai akhir hidupnya terbilang panjang, saudara, Timotius tetap melayani Paulus. Sementara ada referensinya rekan-rekan lain, hamba-hamba Tuhan lain meninggalkan Paulus. Ini bukti kesetiaan daripada Timotius luar biasa sekali kepada Paulus, yaitu mentornya, pemimpinnya. Bukan karena dia mengasihi Paulus lebih daripada yang lain, tidak, tapi oleh karena kasih Kristus yang ada dalam diri Timotius, sehingga kasih itu juga ditunjukkan kepada Paulus. Demikian juga saya harap di tempat ini, saudara, karena saudara mengasihi Tuhan, maka saudara mau untuk tetap setia beribadah di tempat ini, bukan karena saya. Yang setuju katakan amin. Tapi karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan, banyak orang saudara, wah, ini pendetanya kok suka negor, khotbah marah-marah di gereja. Saya mau tanya saudara, apakah saya marah hari ini? Oh, puji Tuhan, terima kasih. Pendetanya marah-marah, suka negor, suka nyindir. Saya minggu lalu katakan, maaf saudara, saya ini kadang-kadang kata-kata saya keluar otomatis, bukan ada pesanan, saudara, otomatis. Nah, jadi saudara, kadang-kadang saudara, karena pendetanya tidak mau pergi ke gereja, ini kan bahaya. Tapi saya percaya saudara, karena saudara mencintai dan mengasihi Tuhan, maka saudara tetap setia beribadah, tetap mencintai. Lebih meriah lagi Tuhan. Oleh Timotius kepada Paulus. Ayo, jadi orang-orang yang rendah hati. Amin. Jadi orang-orang yang rendah hati. Kalau rendah hati apa sih saudara? Sombong. Saya pernah saudara sharing kepada ya Pak Muji ya, saya sharing. Iblis itu
asalnya dari mana? Iblis itu, saudara, berasal dari orang yang paling dekat dengan Allah. Dia seorang pemuji, diciptakan sebagai pemuji yang waduh, suaranya Michael Jackson lewat, suaranya siapa lagi saudara yang penyanyi top sedunia, Adele lewat, apalagi saya. Tapi dia bisa jadi iblis. Dia bisa menjadi penentang Tuhan dari yang sangat dekat dengan Tuhan, karena kesombongan jadi penentang Tuhan. Hati-hati saudara ya, jangan merasa diri kita paling suci gitu kan. Saya kemarin ajarkan juga kerendahan hati, paling dekat Tuhan, paling rajin, akhirnya muncul sombong. Itu asal-muasalnya iblis saudara. Jadi jangan dipikir iblis itu dahulunya memang penjahat, perampok, penodong, suka musik orang. Dia itu orang paling dekat. Tapi kesombongan bisa membuat hidupnya hancur. Dan ini tidak terjadi di tempat ini. Semuanya rendah hati, tepuk tangan buat orang yang rendah hati pasti tersenyum. Ayo rendah hati. Sekalipun saudara hebat, sekalipun saudara kaya, sekalipun saudara banyak punya properti, jangan sombong. Coba lihat kanan kiri, jangan sombong ya. Tetap rendah hati loh. Haleluya. Saya percaya ada orang-orang yang sukses di tempat ini. Pakai Tuhan. Anak-anak saudara juga jadi sukses. Pesankan baik-baik, jangan sombong. Haleluya. Amsal pasal 22:4, ganjaran rendah hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi dengan kata lain, kalau dibalik, kalau saudara mau kaya, mau dihormati, mau mendapat kehidupan, jadilah orang rendah. Oke, kita sampai sini ya. Rendah hati, ini penting. Kemudian yang kedua, yang menentukan keberhasilan daripada Timotius dalam pelayanannya. Yang kedua adalah adanya hubungan bapak dengan anak. Perhatikan baik dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 2. Dan ini diucapkan berulang oleh Paulus kepada Timotius, anakku yang sah dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus. Yesus dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita. Saudara, Paulus ini sangat mengasihi Timotius sebagai anak rohani. Dikatakan anakku yang sah dalam iman. Saudara, Paulus sangat mengasihi Timotius, bukan hanya sebagai seorang murid saja, bukan sebagai seorang pelayan, sesama pelayan yang dibimbing, tetapi saudara, lebih daripada itu, Paulus dekat kepada Timotius sebagai seorang bapak. Seorang bapak, saudara, Paulus sangat mengasihi dan selalu mendorong keberhasilan daripada pelayanan daripada Timotius. Tadi Pak Riden sempat sebut, ada empower dan juga ada encourage. Encourage itu mendorong. Kita harus bisa mendorong generasi kita. Bagaimana cara mendorongnya supaya benar-benar anak-anak kita itu kuat? Adakan hubungan sebagai bapak dan anak. Tapi ada yang begini sudah, dia bapak dengan anak, tetapi hubungannya bukan sebagai bapak dan anak. Ada orang tua seperti ini, Pak, anak saya bandel dan takut aku. Dia bukan anak saya. Loh, saudara, ada nggak gitu? Ada. Ada anak kandungnya. Nah, saudara, kasar Tuhan, kalau kita mau memberikan dorongan dan anak kita itu saudara punya kekuatan akhirnya, maka kita harus memulihkan hubungan kita dengan anak. Siapapun mereka tetap anak kita. Nah, seorang bapak yang pasti mendorong anak-anaknya untuk
hidup dalam taat, punya punya belas kasihan kepada anak-anak. Nah, engkau harus lebih berhasil, engkau harus lebih sukses dari aku sendiri. Paulus mendorong seperti itu, saudara. Karena apa? Dia memandang Timotius ini adalah anaknya, bukan orang lain. Dan ini sangat membanggakan bagi seorang Timotius. Perjalanan pelayanan daripada Timotius sehingga dia tetap kuat, karena dia punya bapak rohani, yaitu Paulus. Saudara, ayo sadarlah saudara, kita ini butuh mentor, butuh bapak rohani. Mungkin saudara di sini sudah punya bapak rohani. Yang harus saudara dan saya lakukan adalah tetap menjalin hubungan. Seorang bapak saudara, pasti dia akan terus mendorong sebagai seorang anak untuk menjadi orang yang berhasil. Karena apa saudara? Ini loh, anak saya, kebanggaan saya. Kalau seorang bapak sudah membiarkan anaknya tidak takut akan Tuhan, membiarkan anaknya saudara beda imannya dari ayahnya, maka peran daripada seorang tua itu gagal. Tapi saya percaya di tempat ini saudara, kita punya anak-anak yang takut akan Tuhan. Haleluya. Kalau saudara juga punya anak angkat, saudara harus dorong untuk takut akan Tuhan. Karena apa saudara? Karena itu penting. Anak saya secara kandung adalah Prophet Sanabeka. Tapi saya di sini juga punya anak-anak rohani yang datang kepada saya, Pak, mohon bimbing saya, mohon arahkan saya. Saya juga harus punya perhatian saudara yang sama kepada mereka sebagai anak-anak rohani. Walaupun mungkin tidak sedara dengan saya, tapi saya akan merelakan hidup saya menjadi bapaknya dan membimbing dia. Nah, tandanya seperti ini. Seorang bapak itu juga memperhatikan hal-hal yang terkecil dalam kehidupan. 1 Timotius 5:23, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, tubuh pencernaanmu terganggu dan tubuh sering lemah. Ini nasihat Paulus kepada Timotius. Sebab Paulus tahu saudara, kalau Timotius ini suka sakit. Bayangin saudara, seorang bapak pasti dia memperhatikan hal-hal terkecil untuk anak-anak rohaninya. Karena itulah yang akhirnya begini, membuat Timotius semakin kuat. Orang yang punya hubungan dekat dengan seorang bapak, dia tidak akan menganggap bapaknya kejam sekalipun bapaknya mendisiplin dia. Haleluya. Yang ketiga begini saudara, hidup di dalam firman. Nah, yang pertama tadi apa? Kerendahan hati. Yang kedua apa saudara? Hubungan bapak dan anak. Yang ketiga, hidup dalam firman. Nasihat yang bagus sekali dari Paulus kepada Timotius. 1 Timotius 4:13 katakan begini, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca apa saudara? Kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Tidak ada yang bisa menguatkan lagi untuk Timotius melayani. Saudara, untuk melayani itu tidak gampang. Benar tidak saudara? Karena ada orang mengatakan begini, saya mau jadi orang Kristen, lebih baik jadi jemaat saja. Loh, kenapa? Karena kalau jadi pelayan ada aja masalah, disalah ngerti, ada aja. Karena apa? Karena memang faktanya seperti itu saudara. Nah, saudara, pelayan itu memang ada tantangan, tidak mudah. Apalagi seperti saya sebagai seorang gembala, ada aja salah mengerti, salah persepsi dan lain sebagainya. Nah, yang bisa menguatkan itu firman Tuhan. Amen. Kedekatan persekutuan kita dengan Tuhan ini juga bisa menguatkan untuk segala masalah Bapak Ibu yang saudara hadapi hari ini. Apa yang menjadi masalah kita? Persoalan rumah tangga, pekerjaan, apapun itu, yang bisa menguatkan itu adalah firman Tuhan.
ini menjadi kedekatan atau nasihat saya buat saudara. Jadi jangan dipikir saya diam-diam saja, saudara. Apalagi di musim COVID ini, saudara, banyak kita tidak bisa berjumpa secara intensif. Ponsel masih belum ada, ya. WDI juga belum bisa diadakan. Doa malam belum bisa juga diadakan. Karena kalau selain ibadah minggu harus minta izin dari Satgas COVID. Masih banyak hal saudara yang belum kita bisa lakukan. Nah, saya kirim itu saudara supaya saudara ngerti, supaya saudara juga ada hubungan untuk setiap hari saudara ingat firman Tuhan. Haleluya, selalu ingat firman Tuhan. Karena apa? Itu yang menguatkan kita, itu yang mendorong, itu yang mengajar, itu yang mendidik. Dan ini juga menguatkan Timotius. 1 Timotius 1:18. Tugas ini kuberikan kepada Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuatan itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang penuh. Paulus harapkan kepada Timotius untuk Timotius tetap kuat. Saya percaya saudara, hal seperti ini pun pernah kita hadapi. Ya, ya, Pak, berapa melayani? Memang saudara, ada tantangan. Pak, kok melayani seperti ini? Memang saudara. Pak, kok ada masalah sejak jadi Kristen? Memang ada masalah. Bukan ketika kita hadapi persoalan itu kemudian kita mengundurkan diri. Nah ini saudara, Kristen akan jadi bertumbuh kalau kita mengundurkan diri. Tidak bisa. Karena seseorang kalau mau naik level itu ujian. Ujiannya persoalan, ujiannya tantangan, ujiannya hal-hal yang kita hadapi dulu. Kalau orang tidak mau ujian, anak SD mau naik ke SMP tidak mau ujian, gimana dia bisa diterima di SMP? Kamu ujian enggak? Ujian akhir enggak? Enggak om. Loh kamu harus ujian. Takut om. Loh kamu katanya mau masuk SMP? Ya om, soalnya berat ujiannya. Pasti yang menerima di SMP itu bilang gini, enggak bisa, kamu harus ujian. Nah demikian dengan kita. Kita tidak bisa mundur, harus maju, amin. Hadapi ujian itu, jangan takut. Nah, kalau saudara lolos, ya saudara lolos, naik level, amin. Akan dipercaya hal-hal yang besar. Tapi di sini tidak ada yang mundur, semuanya siap diuji oleh Tuhan. Nah, saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Empower, katakan bersama saya. Empower. Haleluya. Biar lagi saudara menguatkan kita. Kita mungkin bukan siapa-siapa, tapi kita bisa melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Jangan takut menghadapi dunia ini. Ayo jadi orang-orang yang rendah. Saudara kalau belum punya bapak rohani, cari bapak rohani. Minta bimbingan saudara. Dan kalau saudara sudah dekat, saya percaya saudara, kedekatan saudara dengan seorang bapak rohani itu akan membuat saudara jauh lebih kuat. Jauh lebih kuat. Saya punya bapak rohani. Saya harus akui saudara, saya lemah, saya tidak bisa. Saya butuh bimbingan. Demikian pun dengan kita. Jangan merasa diri kita kuat. Wah, saya mampu, saya bisa. Saya tidak butuh bimbingan, tidak bisa. Karena apa? Karena justru nanti kalau ada masalah, saudara akan gitu. Saudara, saya sebagai gembala di tempat ini, saudara. Walaupun saudara tidak minta, haleluya, saya siap. Saya membimbing saudara. Haleluya. Bapak, kami bersyukur, berkati anak-anakku, berkati umatmu. Kami yakin Tuhan, kami semuanya akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bukan hanya dalam pelayanan, dalam dunia marketplace, dalam bisnis kami, dalam toko, usaha yang Tuhan percaya. Kami percaya ada hal-hal yang besar yang Tuhan percayakan lebih lagi dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi Timotius di akhir zaman yang punya kerendahan hati, yang punya hubungan
oleh Bapak rohani, mentor, dan mau hidup di dalam firman. Hamba yakin Tuhan, ini akan membuat kami berhasil dan berkemenangan. Terpujilah nama Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati umat, mereka akan berjalan dari kemenangan pada kemenangan yang bersabar, dari anugerah pada anugerah yang bersabar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Baik, saya mengundang para pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Kita akan bersama-sama menikmati persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus hari ini. Silakan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kuatkan kami, tegur jika kami salah, ajar kami jika kami belum tahu, nasihati kami jika kami Tuhan melakukan dan menyimpang dari jalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Dan setiap saudara mengangkat roti ini, saudara melihat 2000 tahun yang lalu Yesus berkorban buat kita. Dia dianiaya, disalibkan, ditikam. Dia lakukan buat kita semuanya. Hari ini kita bersyukur, kita diselamatkan oleh pengorbanannya. Saudara dengar firman Tuhan malam waktu Yesus disalib, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dia berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, dan perbuatlah setiap kali kau mengingat akan aku. Percayakan jemaat Tuhan di tempat ini, bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari angkat cawan. Makasih Bapa, terima kasih Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu dia mengucap berkat dan dia mengambil cawan. Dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagimu, dan perbuatlah setiap kali kau mengingat akan aku. Percaya jemaat Tuhan bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Minum dalam iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari letakkan cawan. Semengaja kita buka tangan di hadapan Tuhan dan mulai sembah, bersyukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah hari ini. Berikan Tuhan pengharapan yang baru bagi mereka yang berputus asa. Kami yakin keadaan apapun tidak akan bisa menggoncangkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari umat Tuhan yang diberkati, katakan bersama-sama,
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapak, di mana Engkau telah memberkati kami terlebih dahulu. Saatnya kami untuk menabur buat pekerjaan-Mu di gereja ini. Kiranya tangan-tangan yang memberi dan menabur Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mari angkat kedua belah tanganmu dan mengarahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan terima berkat dari atas, yaitu dari langit turun atas kehidupanmu. Berkat samudaranya yang di bawah turun juga atas kehidupanmu.